اللهم ارحمنا بالقرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tak dapat saya sebutkan satu persatu. InsyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, subuh ini kita masih diberikan Allah nikmat besar melaksanakan salat subuh berjamaah. Lalu kemudian kita akan melanjutkan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang akan kita kaji pada subuh ini disebutkan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Status hadisnya kata Syekh Syu'aib Al-Arnaud hasan li ghairi. Ada hadis itu sahih, hasan, dhaif, maudhu'. Kalau jalurnya dhaif tapi ada jalur lain, karena satu hadis jalurnya bisa 3, bisa 4, bisa 10, bisa 70. Kalau jalur yang lain itu hasan, maka disebut dia dengan hasan li ghairi. Derajatnya naik menjadi derajat hasan disebabkan jalur riwayat lain. Maka tak bisa menghukum satu hadis hanya dengan satu riwayat lalu kita katakan ini hadis dhaif tanpa melihat syawahid orang tabaan, riwayat-riwayat lain yang semakna dengannya. Adapun sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini adalah Thauban, maula Rasulullah, maula hamba sahaya atau bekas hamba sahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki namanya Thauban, nama kampungnya di As-Sara, yaitu terletak di antara kota Makkah dengan Yaman. Ada juga menyebut dia berasal dari Himyar. Himyar kerajaan besar Arab di Yaman. Inilah kampung Thauban. Lalu kemudian fashtarahu thumma i'taqahu. Nabi SAW membeli dia. Zaman dulu manusia bisa diperjualbelikan. Lalu Nabi membeli Thauban, setelah dibelinya dimerdekakannya. Nah, jadi salah satu amal utama membeli seorang hamba sahaya lalu memerdekakannya. Ini salah satu usaha Islam untuk menghapuskan perhamba sahayaan. Karena dalam Islam manusia itu lahir bebas merdeka dan dia tidak boleh menghambakan diri kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Islam tidak hanya sekedar pesan bebaskanlah, enggak. Nabi langsung mencontohkan langsung, dia beli dengan uangnya, dengan hartanya, lalu dia bebaskan. Dan ini dilakukan oleh para sahabat lain. Dan satu di antara asnaf zakat itu untuk hamba sahaya yang mau memerdekakan diri, yaitu wafir riqab. Nama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wafir riqab. Hamba sahaya yang mau bebas merdeka, misalnya tuannya mengatakan, kalau engkau mampu menebus dirimu 1000 dinar, akan aku bebaskan engkau. Datang dia ke masjid, dia katakan, aku akan menebus diriku 1000 dinar, aku akan bebas. Maka amil zakat memberikan dia, ini 1000, bayarkan ke tuanmu, majikanmu, kau akan bebas. Begitulah Islam. Dan Nabi SAW membebaskan banyak sekali. Di antara hamba sahaya yang dibebaskan Nabi adalah Thauban. Tapi ternyata setelah Nabi membebaskan dia, dia tak mau pergi. Masya Allah, dia tetap ingin, dia lepas dari hamba sahaya, tapi dia tetap ingin bersama dengan Nabi SAW. Maka dia salah satu yang selalu sering bersama Nabi. Ada yang hamba sahaya dibebaskan, ada yang tidak, diserahkan ibunya. Ini Anas bin Malik yang diserahkan oleh Ummu Sulaim kepada Nabi dan tetap juga bersama dengan Nabi. Maka mereka yang bersama dengan Nabi, ada pula yang tidak diserahkan ibunya dan tidak hamba sahaya, tapi tetap ingin bersama dengan Nabi. Dia adalah Abdurrahman bin Sakhar, atau yang biasa kita sebut dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Thauban
hamba saya, dibeli Nabi, dimerdekakan Nabi, dibebaskan Nabi, tapi dia tak mau pergi. Dia tetap bersama dengan Nabi sampailah Nabi SAW meninggal dunia. Dan setelah meninggal, dia tidak tinggal di Madinah, pindah ke negeri Syam. Saya baca beberapa biografi sahabat, banyak yang setelah Nabi meninggal mereka tak tinggal di Madinah, padahal kita amat sangat ingin tinggal di Madinah. Setelah 8 hari sholat arba'in di Madinah, jamaah kita mau tak mau berangkat, meneteskan air mata meninggalkan Madinah. Sahabat Nabi justru pindah dari Madinah. Apa sebab? Di antara penyebabnya adalah tak sanggup tinggal di Madinah karena kehilangan Nabi SAW. Di antara sahabat yang pergi meninggalkan Madinah adalah Bilal bin Abi Rabah. Bilal muazzin Nabi, tiap petang pagi mengumandangkan azan. Tapi begitu Nabi SAW meninggal dunia, Bilal pindah ke negeri Syam. Sampai akhirnya sahabat meminta beliau pulang. Pulanglah wahai Bilal, kumandangkan azan. Dia tetap tak mau datang. Sampai Umar ibn Khattab memaksa, Bilal harus pulang, datang ke Madinah. Maka pada suatu subuh Bilal pun pulang dan dia kumandangkan azan di Masjid Nabawi. Sahabat heran, lama suara Bilal tak terdengar. Kenapa tiba-tiba terdengar? Mereka menyangka Nabi hidup lagi karena Bilal pulang. Oh, Rasul hidup lagi. Mereka datang ramai, Bilal suaranya berkumandang. Ternyata Bilal diperintahkan oleh Umar bin Khattab untuk datang ke Madinah Al-Munawwarah mengumandangkan azan. Thawban sampai akhir hayatnya Thawban tidak tinggal di Madinah. Meninggal Nabi, tak sanggup dia tinggal di Madinah, lalu kemudian dia pun pergi, dan tempat yang dia tuju adalah negeri Syam. Karena negeri Syam, negeri yang mulia, negeri yang barakna haulahu, kami berkahi sekelilingnya. Dan para nabi itu hijrahnya ke negeri Syam. Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah dari Babilonia, Irak, ke negeri Syam. Nabi Musa alaihissalam hijrah dari Mesir ke negeri Syam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipindahkan, dia tidak hijrah, dihijrahkan Allah Subhanahu wa taala minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maka Thawban menetap di negeri bernama Ramallah. Ramallah itu sekarang kalau Bapak Ibu baca berita di koran, Ramallah itu di Palestina. Beliau menetap di Palestina. Semoga Allah Ta'ala membebaskan saudara-saudara kita di Palestina dari jajahan Israel. La'natullah alaihim ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian setelah menetap di Ramallah, beliau pindah ke kota bernama Hims di sekarang Suriah, dan masih masuk dalam negeri Syam. Karena Syam itu sekarang terpecah menjadi 4 negara: Palestina, Suriah, Lebanon, dan Jordania. Maka kalau Bapak Ibu nanti melihat di peta mana itu negeri Syam yang selalu disebut, maka inilah 4 negara kecil ini, inilah yang disebut dengan negeri Syam. Dan pada tahun 54 Hijrah meninggallah Thawban maula Rasulullah SAW, menutup umur usianya setelah pengabdian yang panjang. Sebagian usianya diabadikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang meriwayatkan hadis yang kita kaji subuh ini insyaallah. Apa kata Thawban radhiyallahu anhu? Unzilat, turunlah ayat. Ayat yang turun surat At-Tawbah, surat yang ke-9 ayat 34 dan ayat 35. Alladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukhwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di rumah surat At-Taubah, surat yang ke-9 yang tidak diawali basmalah. Kemudian pada ayat 34, tapi bukan dari awal, dari alladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah sampai 35. Alladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah, orang-orang yang menumpuk, menyimpan zahab, emas, fiddah, perak. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak mengeluarkan zakatnya, tidak menginfakkannya di jalan Allah, tidak mewakafkannya. Disimpanlah jadi tumpuk, menumpuk harta. Fabashshirhum bi'adzabin alim, sampaikanlah kepada mereka ya Muhammad, bi'adzabin, akan ditimpakan kepada mereka azab alim, amat sangat menyakitkan. Bagaimana azabnya?
Yauma yuhma 'alaiha. Nanti emas perak yang mereka simpan tumpuk itu akan dipanaskan, dididihkan menjadi cairan, lalu ditimpakan kepada 3 anggota tubuh. Fatukwa biha jibahuhum, ditimpakan kepada kening, wa junubuhum, ditimpakan kepada usus, wa zuhuruhum, ditimpakan ke pundak, kening, usus, pundak. Lalu kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala setelah ditimpakan? Hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah dulu yang kamu tumpuk-tumpuk untuk diri kamu di dunia, tak mendatangkan manfaat, kamu mati dia pun tinggal, hanya sekedar lelah capeknya saja menumpuk, dinikmati oleh orang lain, dia tak mendapatkan apapun. Dunia tak dapat, akhirat apa lagi? Lalu kemudian di akhirat menjadi apa? Hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah dulu yang kamu tumpuk untuk diri kamu. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Rasakanlah akibat menumpuk harta, tidak membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Thawban ketika turun ayat ini? Unzilat, turun ayat ini, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarih, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Jadi dengan mengkaji hadis ini ada beberapa yang dapat kita tambah maklumat, pengetahuan. Nanti ketika Bapak Ibu sedang membaca ayat ini, ingatlah, oh ayat ini turun bukan di tempat mukim. Ada ayat yang turun ketika Nabi sedang mukim, ketika sedang berada di Madinah, turun ayat. Tapi ayat ini ketika sedang dalam keadaan safar. Siapa yang mengatakan? Thawban. Dari mana Thawban tahu? Karena dia senantiasa bersama dengan Nabi, baik dalam keadaan mukim maupun musafir. Dia mengatakan, kunna, kami, ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ba'di asfarih, dalam satu perjalanan. Ayat ini turun dan kami tahu ayat itu turun karena Nabi membacakannya. Lalu ketika ayat ini turun, faqala ba'du ashabi, berkatalah sebagian sahabat Nabi. Ada di antara sahabat Nabi yang ikut itu berkata setelah mendengar ayat ini turun. Apa kata mereka? Nazala fi dhahabi wal fiddati ma nazal. Qad nazala fi dhahabi wal fiddati ma nazal. Telah turun ayat seperti yang sudah kita dengar, mengecam, mencela emas dan perak. Falau anna alimna, seandainya kita tahu, ayul mali khairun ittakhadnahu, seandainya kita tahu ada harta yang lebih berharga daripada yang selama ini kita tumpuk, kita simpan ini, tentulah itu saja yang kita simpan. Emas perak dikecam, kalau disimpan, ditumpuk, tak dibelanjakan di jalan Allah. Ayatnya amat sangat jelas. Azabnya pula disebutkan secara terperinci. Banyak azab-azab dalam Quran tapi tak disebutkan secara detail. Azabnya bagaimana? Azabun syadid. Azabnya bagaimana? Azabun ghaliz. Azabnya bagaimana? Azabun alim. Tapi ini disebutkan secara terperinci. Bagaimana azabnya? Dididihkan, dipanaskan, ditimpakan ke kening, ke usus, ke pundak. Mendengar ayat ini apa kata sahabat? Qad nazala fid dhahabi wal fiddati ma nazal. Ayat yang turun tentang emas perak sudah kita dengar, sudah kita tengok, sudah kita saksikan turun kepada Nabi, amat sangat mengecam. Falau anna alimna ayyul mali khairun ittakhadnahu, andai kita tahu ada yang lebih berharga daripada emas dan perak itu, tentulah kita akan menyimpan, menjaganya. Lalu keluarlah hadis. Inilah baru keluar sabda Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, apa kata Nabi? Afdaluhu, ada yang lebih afdal daripada emas dan perak. Apa dia? Ada 3 disebutkan Nabi. 3 ini yang akan kita kaji pada subuh ini insyaallah. Kronologi yang mengiringi peristiwa yang mengiringi terjadinya suatu ayat, turunnya suatu ayat disebut dengan asbabun nuzul. Sedangkan kronologi yang mengiringi terjadinya keluarnya sabda Nabi maka disebut dengan asbabul wurud. Asbab jamak dari sabab. Kalau ayat namanya asbabun nuzul, biasanya Dr. Mustafa Umar sebelum menjelaskan ayat, adapun asbabun nuzul ayat ini, kata dia. Bapak Ibu pula baca buku tafsir asbabun nuzul, berarti kronologis yang mengiringi turunnya ayat.
Sedangkan hadis untuk membedakannya, maka para ulama membuat istilah khusus namanya asbabul wurud. Nanti kalau ada ustadz menyampaikan hadis ini, kenapa tak sepanjang ini Pak Ustadz? Dia tak mau sebutkan asbabul wurudnya, ujungnya saja dia potong. Memang orang sekarang suka memotong. Tak hanya belanja negara dipotong, hadis pun dipotong juga. Apa kata Nabi SAW? Afdaluhu, kalau kalian takut ragu karena ayat yang mengecam harta begitu hebat, maka ada yang lebih hebat daripada itu, kata Nabi. Afdaluhu, yang afdal itu 3. Yang pertama apa? Lisanan zakiran. Lisan sudah jadi bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya orang Indonesia amat sangat mudah belajar bahasa Arab. Kenapa? Banyak sekali kata serapan dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab. Bahkan ada dalam satu kalimat populer atau tertulis di dinding kantor, memang semuanya bahasa Arab. Dewan Perwakilan Rakyat, itu bahasa Arab semua tuh. Diwanun, perwakilan, yang bahasa Indonesianya di situ cuman per saja. Wakilun, wakil. Rakyat, ra'iyatun. Tapi jangan pula gara-gara ini nanti bapak ditanya orang mau kemana, diwanun, wakilun, ra'iyatun. Dalam betul kaji bahasa Arab ni kan. Jadi sebenarnya orang kita itu amat sangat mudah bahasa Arab, saking banyaknya kata-kata serapan. Bahkan ada satu orang dapat gelar doktor gara-gara mengkaji kata-kata bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Jadi disertasi doktor, namanya Doktor Torkis. Nama dia pula tak bahasa Arab. Dr. Torkis Lubis dari Universitas Muhammad V Maroko. Sekarang menjadi ketua jurusan bahasa Arab di Universitas Islam Negeri UIN Malang. Karena rektor UIN Malang mencari guru dosen bahasa Arab, waktu itu diterima dosen. Jadi kata serapan yang amat sangat banyak. Jadi dalam masalah ini lisan, lidah. Zakiran, zikir sudah jadi bahasa kita juga. Lisanan zakiran. Kalau kamu mau bertanya apa yang lebih berharga daripada emas dan perak, kata Nabi, ada. Kalau emas perak tak diinfak, tak diwakaf, tak disedekahkan, tinggal dipanaskan, ditimpakan ke kening, ke usus, ke pundak. Tapi kalau ini kamu jaga dengan baik, bisa dibawa mati dan mendapatkan keutamaan, bahkan bisa memberatkan timbangan mizan pada hari kiamat. Apa dia? Lisanan zakiran. Lisan, lidah yang senantiasa berzikir. Alhamdulillah, Allah Ta'ala sudah hidupkan kita subuh ni. Ada bapak ibu yang sudah hidup sejak jam 2 tadi, ada yang jam 3, ada yang jam 4. Yang paling banyak amalnya lisan. Untuk sedekah saya kira belum ada yang bersedekah, karena tadi di lampu merah belum ada yang minta-minta. Dan di sini pula belum ada yang kotak di pintu, tak ada kotak di jalan pun tak ada. Tapi lisan alhamdulillah sudah beramal. Lisanan zakiran, kita sudah berzikir. Baru terbuka mata, amal pertama ketika mata terbuka, lidah beramal. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Masuk ke dalam kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sebelum berangkat menengok kaca supaya nampak wajah depan cermin. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Langkahkan kaki kanan untuk ke masjid. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Selama dalam perjalanan, dari perjalanan rumah kemari, tentu tadi di jalan bertasbih. Apa tasbihnya? Macam-macam tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oleh sebab itu kalau kita dalam perjalanan, Pak Ustadz saya kalau tak dihidupkan lagu ni mengantuk. Ini banyak. Kalau lagunya pelan pun mengantuk juga. Jadi lagu rock, lagu metal, tentu robah. Buang MP3 rock metal, ganti menjadi yang membuat kita berzikir dengan Allah, ayat-ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Karena yang kita khawatirkan, orang tahu kita orang pengajian, di mana-mana jumpa pakai baju koko, pakai peci putih, tiba-tiba na'udzubillah mati dalam keadaan MP3 hidup dalam lagu dangdut, ini madu. Sebab itu model-model begini yang melalaikan. Lisanan zakiran, lisan yang senantiasa berzikir. Zikir itu berapa kali? Tanya orang, kamu sudah berzikir? Sudah. Berapa? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Itu zikir yang biasa-biasa saja.
Adapun zikir, maka kita tengoklah apa kata Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, uzkurullah, berzikirlah dengan Allah zikran katsira, sebanyak-banyak, unlimited kata orang sekarang, katsira, tak terbatas, tak ada batasan. Lalu kenapa ada orang membatasi 1000, 2000, 3000? Itu bukan batasan, itu membiasakan diri memperbanyak zikir. Karena kalau tak dibuat patok begitu, asal habis hitungan jari selesai, maka kita mesti buat. Saya harus sekian ribu. Bolehkah membatasi 1000, 2000? Saya tak mengatakan boleh tak boleh. Nanti kalau saya katakan boleh, lalu jamaah ditanya orang, kenapa kamu berzikir 1000? Kata Ustaz Abdul Somad, saya juga yang kena. Jadi bagus saya bacakan riwayat Imam Az-Zahabi, salah seorang ulama ahli hadis yang sangat kritis. Bahkan kalau Imam Al-Hakim mengatakan hadisun sahih, hadis ni sahih, tak boleh diterima. Yang ditashih oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, kalau kata dia hadis ini sahih, tak boleh telan langsung. Tengok dulu apa komentar Imam Az-Zahabi dalam kitab At-Talkhis. Kalau kata Imam Az-Zahabi sahih, barulah diterima tashih Al-Hakim. Bayangkan Imam Al-Hakim mensahihkan hadis, tak bisa diterima sebelum datang tashih dari Imam Az-Zahabi. Makanya ada istilah dalam ilmu hadis, sahahahul hakim wa wafaqahu Az-Zahabi, disahihkan oleh Imam Al-Hakim, disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Mesti ada persetujuan Zahabi. Oleh sebab itu maka banyak riwayat-riwayat yang kita ambil dari riwayat Imam Az-Zahabi, karena dia amat sangat kritis dalam menerima satu riwayat. Imam Az-Zahabi meriwayatkan dalam biografi Imam, dia punya satu kitab khusus isinya biografi ulama saja, judulnya Syiar A'lam An-Nubala. Syiar artinya biografi, A'lam para tokoh, Nubala diambil dari kata Nabil. Nabil artinya pilihan, Nubala orang-orang pilihan, biografi para tokoh pilihan. Di antara biografi di dalamnya adalah biografi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Imam Az-Zahabi, Abu Hurairah itu sebelum tidur malam dia buat 1000 simpul tali. Dia simpul tali 1000, lalu dia tidak tidur malam sebelum memetik 1000 simpul itu. Kenapa dia tak buat tasbih Pak Ustaz? Belum ada alat untuk melobangi batu kayu lagi, belum ada pabrik tasbih lagi. Jadi kalau bapak ibu takut pakai tasbih bid'ah, simpullah 1000 simpul tali besok. Simpul itulah dia yang dipetik 1000 kali. 1000 sebelum dia tidur, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, itu maka orang zaman dulu banyak meninggal husnul khatimah, meninggal di tempat tidur, diketuk 3-4 kali pintu kamar tak terbuka, dijebol, terbuka, ditarik, buka selimutnya, tangan sedang megang tasbih. Nah, orang sekarang mati tangan megang remote control, megang HP, baru update status, rasa-rasanya macam mau mati langsung. Itulah update terakhir. Bertasbih 1000 kali sebelum. Nah, jadi kalau ada orang membid'ahkan angka tertentu, maka bid'ahlah Abu Hurairah, karena dia mematok 1000 kali. Yang tak boleh itu mematok angka dengan keutamaan tertentu. Ini baru tak boleh. Siapa yang bertasbih 1000 kali sebelum tidur, lalu mati dia malam itu, maka dia dimasukkan ke dalam 1000 kamar. Dalam satu kamar ada 1000 tempat tidur, dalam satu tempat tidur ada 1000 bidadari. Nah, itu baru tak boleh. Siapa membuat-buat palsu, haram. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Adapun mematok jumlah zikir tertentu untuk membiasakan diri berzikir, karena pepatah Melayu, alah bisa karena biasa. Kalau terbiasa 1000 macam tak jadi kalau tak 1000. Bila kenapa ujung tasbih itu, kalau bapak ibu beli tasbih, ujungnya ada 10 yang terunjuntai di atas. Apa makna 10 itu? Kalau 100 itu sekali putar, 1, 100 kali 10, maka 1000. Nah, jadi kita mestinya lebih lama bertasbih. Kalau 1000, hitung sendiri berapa lama. Karena banyak juga orang kita pergi ke Makkah, ini kita melepas jamaah haji. Saya selalu manasik haji dan melepas jamaah haji saya sampaikan, jangan sampai lebih lama memilih tasbih daripada bertasbih. Memilihnya lamanya bukan main. Tasbih cepat. 1000 itu pun pelan-pelan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Kadang-kadang kita banyak juga menengok bukan zikir, ada yang tasbih digital sekarang. Kalau pelan dia, kalau subhanallah, 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 ini enggak. Apa yang disebut? Entah iseng saya, Allah. Saya dulu waktu berangkat haji dari Makkah, dari Mesir, 2 hari 2 malam dari terusan Suez sampai ke Jeddah. Habis dari Jeddah pergi ke Makkah. Biasa kami haji sambil bekerja, jamaah haji terusan Suez kata orang, embarkasi terusan Suez. Duduklah di depan Babul Malik Hotel Hilton. Waktu itu belum ada lagi tower Zamzam. Nengoklah orang-orang Arab, tapi bukan yang alim, yang jahil megang tasbih. Pelan. Asal lewat jamaah haji Indonesia, makin cantik lewat makin cepat tasbih. Dia bilang ini orang jahil. Kata Nabi, lisanan zakiran, lisan berzikir, anggota tubuh menghitung, dengan hati mengingat. Maka orang yang hati tak mengingat, ini perbuatan lagha. Dalam perbuatan lagha Allah Ta'ala mengatakan anil lagwi mu'ridun. Sifat orang beriman itu qad aflahal mu'minun, salah satu sifatnya anil lagwi. Jadi banyak juga orang yang kita sangka berzikir tapi melakukan perbuatan lagha. Salah satunya adalah yang tak jelas makharijul huruf. Subhanallah, terlalu cepat aja. Small. Apa yang dibilang? Tak jelas makharijul huruf. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apakah Abu Hurairah itu hanya berzikir 1000 kali? Tidak. Ternyata yang 1000 itu sebelum tidur. Adapun zikir dia sehari semalam ketika ditanya, ketika diriwayatkan. Yang meriwayatkan ini Ikrimah. Ikrimah ini murid dari Abdullah bin Abbas. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti mendengar Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, ada beberapa tabi'in yang populer meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Di antaranya adalah Imam Mujahid, Imam Ad-Dhahhak, Imam Qatadah, dan Imam Ikrimah. Ikrimah mengatakan, Abu Hurairah itu berzikir, kata dia, zikirnya berapa? 12 tasbih. 12 ribu tasbih fi kulli yaumin, setiap hari. Jadi kalau membandingkan zikir, bandingkanlah dengan orang-orang saleh, sehingga terasa zikir kita itu tak ada apa-apa. Jadi kalau ada di antara kita yang berzikir 1000 kali sehari, 1000 subhanallah, maka itu baru seperberapanya dibanding dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 12.000. Buka kitab Syiar A'lam Nubala. Begitu kata Ikrimah tentang zikir Abu Hurairah. Adakah yang lebih kuat daripada Abu Hurairah? Ada. Namanya Abu Darda. Abu Darda orang yang sangat kuat, sampai-sampai saking kuatnya beribadah ditegur oleh sahabatnya bernama Salman Al-Farisi. Dia buat tak mau makan, puasa terus. Maka datang Salman Al-Farisi bertamu ke rumah dia. Ketika dia mengatakan, "Kul ya Salman," makanlah wahai Salman. Apa kata Salman? "La akulu hatta ta'kula." Aku tak akan makan sampai kau makan. Jadi kalau ada kawan kita yang puasa setiap hari, puasa sunat, cara menegurnya, datang kita ke rumahnya. Ketika disuguhkannya makanan, aku tak akan makan sampai kau makan. Begitu sahabat Nabi dulu. Dipaksanya kawan itu makan, sebelum kau makan aku tak akan makan. Begitu dulu sahabat kita. Sekarang enggak, kita pula tak dapat makan gara-gara dia makan. Aku tak akan makan sebelum kau berhenti makan. Malam tu tidur pula Salman di rumah itu. Rupanya dia tengok tak tidur malam sampai subuh. Lalu kemudian malam kata Abu Darda, "Nam, tidurlah ya Salman." Kata Salman, "Aku tak akan tidur sebelum kau tidur." Begitu kuat. Nah, berapa zikir dia? Kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, Abu Darda pernah ditanya, "Kam tusabbih?" Berapa kali kau bertasbih sehari semalam wahai Abu Darda? Apa kata Abu Darda mengaku? 100.000 kali. Oleh sebab itu, kalau kita sudah selama ini merasa saya banyak betul tasbih saya ini Pak Ustaz, belum ada apa-apanya dengan Abu Darda. Orang yang merasa 1000 kali tasbih sudah bertasbih banyak, saya ini sudah banyak 1000 kali Pak Ustaz. Berjumpa dengan Abu Darda nanti yang 100.000, senyum-senyum Abu Darda, tengok Abu Darda.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka kalau mau nikmat kata Nabi, afdaluhu, yang utama, afdal lisanan dzakiran, lidah yang senantiasa basah berzikir. Bahkan ketika Nabi ditanya, ayyul a'mal khairun, ya Rasulullah, apa amal yang paling baik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, wa lisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah. Basah kenapa? Bizikrillah, basah karena zikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu mengatakan, yang Ustaz sebutkan tadi kan yang banyak berzikir itu Nabi, yang banyak berzikir itu kan Abu Hurairah, yang banyak berzikir itu kan Abu Darda, mereka sahabat Nabi. Orang zaman sekarang pun banyak juga berzikir. Jadi saya bukan sekedar mendengar riwayat nih daripada tuan guru, tuan syekh semasa kuliah dulu, dah. Bukan sekedar membaca dalam buku, tapi dalam real kehidupan nyata. Dalam suatu perjalanan saya tengok ada khalifah itu artinya pengganti. Jadi kalau tuan syekh tak bisa datang ke kampung, maka dia angkat pengganti dia di kampung itu. Pengganti dia di kampung itu namanya khalifah bulan. Orang kita tradisi Melayu menyebutnya kelipah bulan. Artinya yang sudah dididiknya, lulus fit and proper test, diangkatnya menjadi. Jadi di jalan jumpa saya kelipah sedang jalan. Tuan, sama saya sajalah ke masjid. Ya. Saya tanya, berapa kali aturan berzikir kalau sudah ikut zikir? Kalau pertama masuk 3.000 sehari Pak Ustaz. Nanti sudah agak lama-lama 5.000. Nanti makin lama tak dihitung lagi. Tapi tak dihitung makin banyak, karena banyak juga kita tak dihitung lagi, rupanya tak ada sama sekali. Nah ini dah maknanya tu tak hitung lagi. Mana tak hitung lagi itu udah lebih daripada itu. Itulah mengapa mereka selalu tasbih. Kalau ada orang mengatakan tak perlu pakai tasbih, pakai ini aja cukup. Yang pakai ini cukup tu kalau 33 memang cukup pakai ini. Kalau 1.000 macam mana cukup? Macam mana menghitung 1.000? Saya mau tengok orang macam mana dia bisa menghitung 1.000 kalau tak lupa. 4 hilang. Maka kalau dia 1.000, 2.000 itu mesti pakai alat bantu. Kalau Bapak Ibu tak mau bertasbih kemana-mana, maka pakai alat yang digital sekarang. Ada yang pakai diletakkan macam cincin. Tinggal hitung saja. Itu sekedar alat untuk menghitung, tapi tidak digantungkan. Menggantungkan tasbih di leher hukumnya makruh. Ingat pula kita Syekh Puji menggantung leher. Apa gunanya? Biasanya pendeta-pendeta Buddha zaman dulu yang gantung, jadi dipakai sebagai alat hitung saja. Di tiang kita tak ada. Sebagian masjid saya tengok banyaklah tiang mimbar bergantung tasbih. Kalau sekedar untuk supaya orang memakai tak apa-apa. Ini tiang tu aja yang bertasbih. Orang tak ada bertasbih. Ini tak betul. Jadi makna bertasbih memakai alat tak jadi masalah, tapi yang penting adalah lisanan zakiran. Kapan waktu berzikir? Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang berzikir qiyaman, tegak, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, ketika berbaring, kecuali di tempat najis. Masuk ke kamar mandi yang di dalam tu ada tempat buang air besar, buang air kecil, maka tak boleh mengucapkan lafaz Allah. Dalilnya apa? Ada orang mengucapkan salam ketika Nabi dalam tempat buang air besar, buang air kecil, maka ketika diucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, Nabi diam, tak menjawab. Padahal menjawab salam tu hukumnya wajib. Kenapa Nabi tak menjawab? Karena ada lafaz Allah di situ. Adapun yang di dalam hati tak dilafazkan, tak masalah. Makanya zikir sir dalam la ilaha illallah atau Allah adalah. Oh, tak bolehlah zikir Allah tu. Tak boleh zikir Allah tunggal. Siapa bilang tak boleh? Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, allazina yadhkuruna Allah. Kecuali ada ayat melarang, la tadhkuruna Allah, jangan kamu sebut Allah. Dalam Al-Quran disebut allazina yadhkuruna Allah. Dalam ayat lain pula dikatakan, ayyamma tad'u falillahil asmaul husna, nama mana saja pun yang kamu panggil, qul Allah, panggillah Allah, awidur Rahman, atau kau sebut Rahman.
Maka kalau ada orang mengatakan Allah, Allah, ya Allah, tak salah. Karena dalam Quran dikatakan, qul Allah, panggillah Allah, serulah Allah. Abidur Rahman, atau kau panggil ya Rahman, ya Rahman. Ayyamma tad'u, yang manapun kau seru kau panggil, falillahil asmaul husna. Allah punya nama-nama yang baik. Panggillah nama-nama itu. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Kabir, ya Muta'al, ya Zal Jalali wal Ikram. Kalau pakai ya, maka tidak lagi Zul Jalal, tapi ya Zal Jalal. Nah, ini banyak saya dengar ya Zul Jalal, bukan ya Zal Jalal wal Ikram. Itu secara kaedah bahasa. Intinya adalah yang pertama, lisanan dzakiran, lidah yang senantiasa berzikir. Yang kedua, wa qalban syakiran, qalban hati. Orang kita menyebut selalu qalban, ini pun sudah jadi kata serapan dalam bahasa Indonesia. Qalban, kalbu, ini kata serapan yang salah. Jangan sebut kalbu, qalbu, manajemen qalbu. Kalau kalbu itu maaf anjing, manajemen kalbu ternak anjing. Qalbu, hati. Wa qalban syakiran, hati yang senantiasa bersyukur. Kalau ada orang membagi uangnya kepada anak yatim, yang bersyukur itu bukan tangannya. Yang bersyukur itu apa? Hatinya. Hatilah yang menggerakkan tangan. Ala fil jasadi mut'ah, ketahuilah dalam jasad itu ada sesuap, ada segumpal. Idza saluhat, kalau dia baik, saluhal jasadu kulluh, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh, yang lain ikut rusak. Apa itu? Ala, ketahuilah, wahiyal qalb, hati. Maka kata Nabi yang kedua setelah lisanan zakiran, wa qalban khashi'an, wa qalban syakiran, hati yang senantiasa bersyukur. Lawan dari kata syukur, kufur. Syukur nampak, kufur tak nampak. Kalau ibu bapak memberi baju koko pada orang, setelah diberi sejak Ramadan yang lalu sampai Ramadan akan datang, sekali pun tak pernah dia pakai. Memang kita sudah kasih, orang kasih itu sudah ikhlas karena Allah, tapi dalam hati kadang berbisik, kemana baju yang kemarin? Jangan-jangan dijualnya pula baju. Apa maknanya? Orang yang tak pernah menampakkan nikmat Allah SWT, ini orang kufur. Tapi menampakkan itu bukan ditampakkan, itu ria pula namanya. Makna ditampakkan, ditampakkan dalam bentuk balasan. Ya Allah, kau kasih aku nikmat kaki, kulangkahkan masjid ke Al-Falah. Kau kasih aku nikmat telinga, ku pakai mendengarkan tausiah. Kau kasih aku nikmat mata, ku pakai membaca kitab sucimu. Kau kasih aku nikmat hati, ku pakai untuk senantiasa mengingatmu. Kau kasih aku nikmat lidah, aku senantiasa berzikir mengingatmu. Orang tidak menengok nikmat kalau dia tidak merasa itu nikmat. Ini yang jadi masalah. Kenapa orang tak merasa itu nikmat? Karena dia menganggap itu suatu pemberian saja. Kenapa kita ini hidup? Karena kehidupan diberikan Allah. Hari ini kita merasa hidup ini dikasih Allah, maka kita berterima kasih kepada yang mengasihi itu. Maka kita ucapkan alhamdulillahillazi ahyana. Tapi tak banyak orang menganggap hidup ini pemberian Allah. Dianggap kenapa kamu hidup? Binatang hidup, pokok kayu hidup, aku hidup, aku mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka hati yang bersyukur adalah hati yang merasakan bahwa semua itu pemberian. Dia tak merasa sikit pun dia tak punya. Sebutir debu pun dalam dirinya ini bukan punya dia. Punya siapa ini? Makanya selalu kita disuruh membaca dalam maksurat, pagi sekali, petang sekali, habis subuh sekali, habis asar atau menjelang maghrib sekali. Apa kita ucapkan? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah apa yang di langit, milik Allah apa yang di bumi. Ini bukan punya aku. Kalau hari ini aku hidup, ini pemberian dia, mesti aku syukuri. Kalau ini aku sehat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mensyukuri sehat. Tengok orang sakit. Hari ini hari Sabtu, cari mana kawan yang sakit, tanya siapa sakit, tengok. Menengok orang sakit bukan untuk menyenangkan hati orang sakit, tapi untuk mensyukuri nikmat sehat. Maka saat itu kita sedang bersyukur. Tapi jangan pula kuat-kuat di depan dia alhamdulillah, sakit hati dia di sini. Dalam hati Allah Ta'ala sedang memberikan ini nikmat diberikan Allah. Maka qalban syakiran, hati yang bersyukur. Ada 3 orang diberi oleh sultan 3 pena.
A, B, C. Pena, pena, pena. Kata si A menengok pena, masa sultan cuman ngasih pena? Tak bersyukur. Kata dia tak layak sultan. Kalau ngasih jangan pena. Kalau mau ngasih onta, kuda yang besar lah. Kata yang kedua, jadilah daripada tak ada pena sama sekali. Dapat pena jadilah daripada tak ada, tak dapat sama sekali. Bisa nulis-nulis sikit. Kata yang ketiga, aku tak tengok penanya. Pena ni bisa aku beli, tapi yang aku lihat adalah pemberian sultan. Nanti kemana-mana kalau orang tanya, dari mana kamu beli pena ni? Ini bukan aku beli, tapi ada sultan yang pernah menghadiahkannya kepada aku. Yang ditengok bukan materinya, tapi siapa yang memberikannya. Oleh sebab itu mensyukuri nikmat. Kalau kita tak menganggap itu sebagai nikmat, tak menjadi orang bersyukur. Atau menganggapnya jadilah daripada tidak sama sekali pun tidak. Tapi kita memberi, yang memberi itu yang kita lihat, maka kita datang qalban syakiran, hati yang bersyukur. Kalau dapatlah hati yang bersyukur, alhamdulillah. Kalau belum, berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah SWT. Memangnya kalau orang di dunia ini kafir, rugi ke Allah? Wa may yanqalib ala aqibaihi, seandainya seluruh isi dunia ini yang qalib, berbalik ke belakang, balik dia menyembah onta, menyembah binatang, menyembah berhala, menyembah pokok kayu, menyembah batu, falan yadurrallaha syai'a, Allah Ta'ala tak rugi syai'a, sikit pun Allah tak rugi. Allah Ta'ala tak untung sikit pun. Banyak orang menyangka kalau saya beriman, saya beramal soleh, Allah beruntung. Kalau saya kafir, Allah rugi. Allah bukan agen multi level marketing. Allah tak ada kerugian sikit pun. Oleh sebab itu, waman syakara, siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi. Orang yang bersyukur, bersyukur untuk dirinya sendiri. Apa bukti hati bersyukur? Amal bertambah. Hati bersyukur, amal bertambah. Adapun orang yang hati bersyukur, lidah mengobral cerita, bukan syukur. Saya Pak Ustadz, sejak menjadi orang yang bersyukur ini, Masya Allah, bukti bersyukur, amal bertambah. Siapa contoh? Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah wa syukurillah. Tak cukup. Apa kata Aisyah? Hatta tatafattar qadamahu, sampai bengkak kedua kakinya. Lalu kemudian apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima fa'alta hadha? Mengapa kau lakukan ini? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lalu, yang sekarang, yang akan datang sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau salat masih lama sampai bengkak kedua kakimu? Apa kata Nabi? Afala akuna 'abdan syakur. Afala akuna 'abdan syakura. Apakah tak boleh aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi syukur tak cukup dengan alhamdulillah, syukur sampai bengkak kaki karena mensyukuri nikmat ini. Tapi mengucapkan syukur nanti kalau menyampaikannya qalban syakiran, pakai shin. Qalban hati, syakiran yang bersyukur. Tapi kalau tak tepat nanti makharijul hurufnya qalban sakir. Sakir artinya mabuk. Sakaro pakai sin itu artinya mabuk. Makanya dalam bahasa Arab itu ada sya, ada tha, ada sa, ada so. Makanya membaca Quran mesti betul. Qalban syakira, hati yang bersyukur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur tak bisa diukur dengan pandangan mata. Oh, ustaz ini sudah bersyukur? Belum. Masih jauh dari kata syukur lagi. Siapa yang mengukur syukur? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa tak pernah mensyukuri nikmat. Baru tahu syukur ketika sudah pergi ke dokter. Pergilah ke dokter. Ketika dia cek kesehatan kita atau orang lain, barulah kita sadar, oh sesungguhnya aku ni tak bersyukur selama ini. Orang tak pernah mensyukuri gendang telinga. Selalu kita, orang dengan kita ucapan syukur, kita dengar orang mengungkapkan syukur. Alhamdulillah hari ini Allah Ta'ala sudah memberikan rumah yang baru. Kata orang yang baru syukuran rumah baru. Alhamdulillah hari ini Bapak Fulan diberangkatkan ke Tanah Suci, syukur. Pernah tak Bapak mendengarkan sambutan? Mari kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala masih menyelamatkan gendang telinga kita pada hari ini. Pernah? Siapa yang tahu syukur gendang telinga? Orang yang pergi ke rumah sakit habis periksa teh hati, telinga, hidung, tenggorokan. Ketika diponis Pak dokter spesialis, Pak, ini gendang ini karena sudah lama dipakai rusak. Jadi mesti diganti. Satu gendang 40 juta. Dan tak pula bisa ganti sebelah, miring jalan.
Mesti dua-dua, sebelah 40, sebelah 40, 80. Barulah saat itu dia bersyukur. Ternyata ada yang tak disyukuri selama ini. Baru satu. Betul kata Allah dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallah, kalau kau mau hitung nikmatku la tuhsuha, kau tak bisa hitung. Dapatkah solat subuh 2 rakaat tambah qabliyah 2 rakaat tambah isyraq 2 rakaat tambah duduk di masjid 30 menit 60 menit, dapatkah itu untuk mewakili nikmat yang kita terima dari pukul 4 pukul 3 tadi? Tak bisa. Bisakah sedekah infak kita untuk anak yatim 10.000 sejuta itu untuk menutupi syukur nikmat berapa banyak? Tak bisa. Maka orang yang menyangka dia sudah membagi kepada Allah, saya sudah bayar ini nikmat Allah, tak bisa. Maka dosa terbesar adalah orang yang merasa sudah kompensasi, saya sudah bayar semua nikmat Allah, na'udzubillah, tak terbayar dengan apapun. Maka senantiasa kita bersyukur dengan lisanan zakira wa qalban syakira. Yang terakhir, yang ketiga, wa zaujatan mu'minatan tu'inuhu ala imanihi. Istri yang salihah yang dapat menolongnya ala imanihi, menolongnya dalam istiqamah beriman. Kalau dapat yang tiga ini, kata Nabi, ini lebih baik daripada kau punya emas dan perak. Yang tak punya emas dan perak rugi. Tapi kalau dia punya yang tiga ini masih terselamatkan. Tapi yang lebih parah, udahlah yang tiga ini tak ada, emas perak pun tak ada. Ini luar biasa. Lisanan zakiran wa qalban syakiran wa zaujatan mu'minatan tu'inuhu ala imanihi. Istri yang salihah yang dapat menolong kita istiqamah dalam beriman. Abang sudah sholat apa belum? Kata dia, alhamdulillah, kalau dapatlah mengingatkan begini. Tapi kalau kata dia, abang tak usahlah sholat dulu, pergi kita ke mall aja. Inilah haula wala quwata illa billah. Tu'inuhu ala imanihi. Yang aslinya suami itu yang bangun malam mengambil air, dipercikkannya ke wajah istri, bangun. Dalam hadis begitu disebutkan, seorang suami mengambil air, dipercikkannya ke wajah istri. Tapi yang sekarang terjadi apa? Istri itu pula mengambil air setimbah. Abang sholat atau tidak? Tapi kalau dapat begitu, masih alhamdulillah. Karena dalam hadis ini dikatakan tu'inuhu ala imanihi, yang menolongnya beriman. Lewat di jalan, nampak baliho memerlukan pembebasan tanah 1,5 meter, ditepuknya bahu bapak. Pak, berhenti sebentar, catat nomor rekening, kirimkan 500. Alhamdulillah kalau begini. Tapi kalau bapak sudah khususkan 500.000 untuk membebaskan tanah masjid, kata dia, tak usahlah, iPad baru yang perlu nih 500. Inilah haula wala quwata illa billah. Bagaimana kalau suami bersikap dalam hal ini? Fa'izuhun, kasih nasihat. Kasih nasihat. Kalau dia dapat menolong, itulah nikmat besar. Tapi kalau dia tak dapat menolong, fa'izuhun, kasih nasihat yang baik-baik. Tak mempan nasihat, wahjuruhunna fil madaji', pisah tempat tidur. Berapa lama? Limit waktu tak disebutkan. Ijtihadlah bapak berapa waktu yang diperlukan. Tak juga mempan wadribuhun, pukul. Tapi ini tak bisa sekarang, KDRT. Saya tak mau setelah pengajian ini banyak jamaah masuk penjara. Kenapa dipukulnya? Gara-gara siapa? Ini MP3 rekaman Pak Ustaz, katanya boleh pukul. Oh enggak. Ada memang jenis spesies perempuan dipukul dia baru lurus. Tapi pukulannya dengan catatan darbun ghairu mubarrih, pukul tak berbekas, pukul tidak pada alat vital, pukul tidak patah, pukul tak boleh pada wajah, tapi meluruskan yang bengkok. Kata Nabi SAW, khuliqatul mar'atu min dhila', perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. In akhadta aqamtaha kasartaha, kalau kau paksa kau luruskan, patah. Kalau diluruskan, patah. Kalau diikut, bengkok. Banyak laki-laki bengkok sekarang ini gara-gara mengikut tulang rusuk yang bengkok. Diluruskan paksa, patah. Jadi bagaimana caranya? Tanyalah orang-orang tua kita. Kalau saya pula bercerita tentang ini, Pak Ustadz nih baru berapa tahun dia meluruskan yang bengkok ini kan. Tentu tanya orang-orang yang paham tentang rumah tangga. Maka selalu dalam nasihat perkawinan saya sampaikan, dan anak-anak kita pula
Anak lajang bapak, anak lajang ibu yang dari sejak kecilnya dididik. Jamaah kita banyak membawa anak-anak pengajian. Lalu setelah dia remaja dididik ibadah. Tapi ketika sampai usianya 25 tahun menikahlah dia, dapatnya na'udzubillah yang tak dapat menolong keimanannya. Masya Allah. Oleh sebab itu maka ikut bapaknya dan ibunya. Kamu sudah kusekolahkan S1, S2, kamu sudah kerja, masalah jodoh carilah sendiri. Tak betul? Ikut orang tua. Tapi dia memaksakan, tetap dia ikutkan untuk tim fit and proper test. Nah, kalau sudah sampai usiamu, imanmu mesti ditolong. Siapa yang menolongnya? Kata Nabi, ada yang lebih berharga daripada emas dan perak. Apa itu? Zaujatan mu'minatan tu'inuhu ala imanihi. Istri yang baik, beriman, salihah, yang membantunya istiqamah dalam beriman. Kusarankan kepada engkau, pilihlah yang 4. 5 liha. Kau menikah karena hartanya banyak, baik, tak salah. Tapi harta bisa habis. Wali hasabiha, karena keturunannya darah biru, ningrat, baik, tak salah. Wali maliha, karena cantiknya, bagus, manusiawi. Kita menengok wajah, paras muka. Fazfar bidzatid din, tapi tengoklah agamanya. Taribat yadaka, ditengok karena harta akan binasa. Ditengok karena keturunan, banyak orang dikeluarkan dari nasab keturunan karena melanggar pantangan adat. Ditengok karena wajah akan berubah. Dulu betul, waktu awal-awal menikah memang bulu mata macam semut beriring. 20 tahun kemudian macam bubar barisan. Tak bisa. Oleh sebab itu ada yang tak berubah. Apa dia? Fazfar bidzatid din, tengoklah karena agama. Tapi tak pula karena melihat kesempurnaan. Nah, ini banyak juga yang muda-muda yang mahasiswa. Pak Ustadz, saya belum lagi menikah karena tak dapat saya yang 4-4 itu. Mana dapat? Datanglah mahasiswa bertanya ke saya, Pak Ustadz, saya sudah tamat kuliah, saya mahasiswa bapak dulu di Fakultas Tarbiyah. Oh, alhamdulillah. Sudah menikah? Belum, Pak. Bisa tak Ustadz carikan yang 4-4 itu ada? Kalau ada 4-4-nya itu apa saya kasih ke kamu? Saya bilang tidak saja ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Bahwa keimanan dibantu, tak bisa tegak sendiri. Makanya selalu dikatakan di balik tokoh yang tegar dan hebat itu ada seorang perempuan salihah yang membantu dia bersama. Dan ini kita selamatkan. Anak-anak laki-laki kita harus dibantu. Anak perempuan kita begitu juga. Dulu kita didik dia supaya pakai jilbab panjang, pakai baju panjang, jangan pakai kutek, kuku digunting. Menikah dia dengan orang yang tak kita pilihkan fit and proper test akhlak baiknya. Apa yang terjadi? 2-3 hari setelah menikah pulang dia ke rumah kita, menetes air mata kita menengok. Dulu kita suruh pakai baju panjang, sekarang suaminya memaksa, dipakainya lah baju model minimalis. Apa mau dikata lagi? Nasi sudah jadi bubur, barulah datang menangis. Tak ada perlu. Maka sebelum terjadi itulah pasangan hidup yang menolong. Tu'inuhu ala imanihi, menolong tetap istiqamah dalam keimanan. Tapi khusus catatan yang ketiga ni, carilah, ini yang mahasiswa yang muda-muda yang belum menikah, yang sudah jangan pula cari lagi. Yang lama tu ajalah betul-betul kan, rehab-rehab sikit. Nah, pula kata Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak emas dan perak menjadi laknat gara-gara yang 3. Lisan tak berzikir, hati tak bersyukur, istri pasangan hidup, istri suami, suami istri tak menolong, kacau balau. Tapi kata Nabi, kalau kau dapat yang 3 ni afdal. Yang paling baik adalah 3-3 ni dapat, harta benda pun terselamatkan. Ini yang dapat saya bahaskan pada kesempatan ini. Banyak tutur kata menyinggung perasaan Bapak Ibu, tak pernah di hati saya, mohon maaf. Segala perhatian, terima kasih.